Jawaban kuis dasar-dasar statistik. Hipotesa dapat dikatakan sebagai pernyataan atau singkatnya ialah penarikan suatu kesimpulan, tetapi kesimpulan yang dimaksudkan di sini adalah pernyataan dari unit penelitian yaitu unit amatan dan unit analisa. Dalam materi soal terkait 2 pertanyaan untuk ke-8 mahasiswa dan 3 pertanyaan untuk seorang mahasiswa, soal diarahkan untuk mencari nama lain dari hipotesa, baik pada statistik inferensial atau statistik deskriptif. Pertanyaan tambahan soal untuk mahasiswa bernama Nirmawati, ia tidak menjawab tambahan soal itu, jadi bagian ini tidak dibahas pada konten dasar-dasar statistik sosial. Jawaban dari Ririn dan Nirmawati sebenarnya menempatkan hal yang tidak ditanyakan terkait anatomi hipotesa. Bagian ini saya perlu jelaskan lagi di sini sebelum masuk pada nama lain hipotesa di statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hipotesa umumnya dikenal sebagai pernyataan penelitian, jadi peneliti sebelum melakukan kegiatan mengkajian, ia akan membangun pernyataan seperti hipotesa awal atau H0. H0 itu akan dicari gambarannya seperti apa jika itu adalah statistik deskriptif dan jika itu statistik inferensial, maka ia akan menjelaskan pernyataan awal atau H0 yang ingin dicari gambarannya atau penjelasannya dikenal sebagai H1, H2, dan seterusnya. Peneliti bebas menentukan banyaknya hipotesa yang ingin ia gambarkan atau jelaskan hubungannya, apakah benar terjadi atau tidak sama sekali, misalnya jika itu menyangkut pola hubungan atau saling mempengaruhi. Dari sini, secara tidak langsung, kita bisa melihat anatomi hipotesa dari arah atau tujuan dilakukan uji hipotesa, apakah benar atau salah, apakah itu terbukti atau tidak. Keseluruhan itu berkaitan dengan premis yang ingin dijabarkan. Jika kita kaitkan ini dengan logika, maka ada 2 premis penentu dari suatu kesimpulan, jadi rumusnya begini, premis mayor tambah premis minor sama dengan kesimpulan. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal sebagai subjek predikat objek dan kesimpulan atau SPOK. Suatu pernyataan atau hipotesa adalah berbentuk kalimat dan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kesimpulan. Ada yang menambahkan dengan keterangan, tapi hakikatnya tidak mempengaruhi substansi dari hipotesa sebagai pernyataan. Hipotesa sebagai suatu pernyataan ini menjelaskan bahwa hipotesa adalah kalimat dan kalimat yang baik apabila mengandung premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kita mengenalnya sebagai ejaan yang disempurnakan. Contoh Rani berambut panjang, Ani adalah perempuan, maka diperoleh perempuan umumnya berambut panjang. Penarikan kesimpulan dalam pengertian pernyataan didasarkan pada ciri dari nama Rani dan Ani, nama-nama itu umumnya digunakan perempuan. Sementara ciri keduanya mengacu dari rambut panjang yang umum dimiliki atau menjadi ciri khas seorang perempuan. Bagian terakhir berbentuk kesimpulan adalah pernyataan. Lebih lanjut, suatu pernyataan penelitian berbeda dari pernyataan umumnya karena di sini kita telah tahu bahwa kedua premis dan kesimpulan menjadi bagian dari anatomi hipotesa. Dan ini yang membedakan dari pernyataan umumnya. Pernyataan ilmiah atau hipotesa memiliki 3 variabel utama, yaitu variabel pengaruh, variabel penghubung, atau variabel pengantara, dan variabel dipengaruhi. Ciri ini yang membedakan pernyataan ilmiah dengan pernyataan umumnya. Saat ini, kita masuk pada soal yang dimaksudkan yaitu nama lain hipotesa pada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif umumnya digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan statistik inferensial dipakai pada penelitian kuantitatif. Saat ini, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam hubungannya dengan statistik tidak bisa dibedakan lagi. Penelitian kualitatif ada statistiknya, begitu juga penelitian kuantitatif ada statistiknya. Kasarnya, statistik di sini dipahami sebagai matematika. Jangan mahasiswa bayangkan, program studi sosiologi tidak ada matematikanya, di sosiologi ada matematikanya, bisa disebut statistik non-parametrik atau statistik parametrik, atau kata lain statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kita kembali ke hipotesa. Hipotesa dalam statistik deskriptif disebut atau dikenal dengan nama asumsi, sedangkan hipotesa dalam statistik inferensial disebut pernyataan
atau hipotesis. Kedua hal ini bisa kita temukan di bagian rumusan masalah penelitian, dan itu berada di bab 1 pendahuluan. Sekarang kita lihat nilai kuis mahasiswa. Di sini saya akan membahas satu studi kasus, yaitu jarak, perbedaan pekerjaan, dan alamat. Jadi ada sebuah hubungan pertemanan yang sudah saya bangun selama 5 tahun bersama teman saya yang akan saya ajak diskusi. Teman saya ada di samping saya. Saya tuh akhir-akhir ini menyadari dengan kesibukan kita yang berbeda ya, perbedaan pekerjaan, alamat, secara tidak langsung ini berpengaruh